Halo sahabat edukasi, berjumpa lagi dengan saya, Gunawan, dalam video pembelajaran edukasi. Sebelum kita mulai, saya mau tahu nih gimana kabar teman-teman semua di rumah. Semoga baik-baik semua ya. Pada review buku kali ini, kita akan membahas buku berjudul Best Practice from Mentoring in Online Program, karya Susanko dan Olena Zatko. Buku ini secara garis besar terdiri dari dua bagian besar. Bagian pertama adalah Faculty Mentoring Models, dan bagian kedua adalah Student Mentoring Model. Nah, video ini akan membahas bagian kedua, yaitu Student Mentoring Model. Student Mentoring Model atau model pendampingan siswa pada dasarnya bukanlah konsep baru dan telah banyak digunakan pada tingkat perguruan tinggi dan universitas. Karena beberapa perguruan tinggi dan universitas secara bertahap mulai menggeser pelayanannya menggunakan metode daring. Selain itu, terjadinya pandemi COVID-19 juga berdampak pada perubahan pelayanan pembelajaran yang awalnya banyak menggunakan metode tatap muka dan sekarang banyak yang beralih pada pelayanan pembelajaran secara daring atau online. Student peer mentoring mengacu pada jenis hubungan mentoring di mana siswa yang lebih berpengalaman di institusi, disiplin ilmu tertentu, atau dalam pembelajaran online menawarkan bimbingan dan dukungan kepada siswa yang kurang berpengalaman baik dari segi pengetahuan akan suatu materi ataupun pengalaman terkait proses adaptasi dengan sistem belajar pada perguruan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik model student peer mentoring. Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari model ini adalah bahwa pendamping atau pemberi bantuan biasanya hampir serupa dalam hal usia, minat, atau pengalaman dengan siswa yang menjadi mentinya. Selain itu, model peer mentoring juga lebih berpotensi menimbulkan rasa empati di antara mentor dan mentinya. Karena sifat hubungan yang terjalin merupakan hubungan personal, sehingga dapat menghasilkan hubungan jangka panjang di antara keduanya. Nah, mengenai manfaat model peer mentoring ini, baik untuk mentor maupun untuk mentee. Bagi mentee, adanya kegiatan atau program peer mentoring mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya, pertama, adanya bantuan atau bimbingan terhadap setiap masalah yang mereka hadapi ketika pembelajaran daring. Kedua, adanya individu atau rekan sebaya yang dapat mengarahkan mereka ketika harus beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran online di perguruan tinggi. Ketiga, terwujudnya keberhasilan dan kegigihan dalam diri mentee pada program akademik. Sedangkan untuk mentor, adanya kegiatan atau program peer mentoring mempunyai manfaat sebagai berikut. Pertama, diperolehnya pengalaman, pengembangan jiwa kepemimpinan, keterampilan komunikasi yang baik, keterampilan melayani klien atau pelanggan, serta keterampilan positif lainnya. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri serta memperluas koneksi. Selanjutnya, pada buku ini juga dibahas mengenai bagaimana kesiapan siswa dalam menghadapi pembelajaran daring. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pembelajaran daring memerlukan keterampilan mengajar, keterampilan belajar, serta teknologi khusus yang berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka langsung. Pada pembelajaran daring atau pembelajaran secara jarak jauh, proses pembelajaran dimediasi oleh teknologi. Hal ini membuat siswa maupun sekolah atau perguruan tinggi harus memiliki persiapan yang matang serta keterampilan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Nah, sebagai contoh, ini terjadi pada salah satu universitas. Untuk mengatasi permasalahan terkait kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran daring, pada tahun 2016, University of Missouri meluncurkan Online Mentor Program, OMP,
yang dirancang sebagai salah satu sarana untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, tujuan dari program pendampingan tersebut adalah untuk memberikan dukungan serta bimbingan dalam kelas online untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dan menuntun mahasiswa ke arah keberhasilan belajarnya. Baiklah teman-teman, sebagai kesimpulannya bahwa student mentoring model perlu diterapkan sebagai salah satu upaya untuk membantu mahasiswa mengatasi permasalahan dalam pembelajaran daring di samping perannya dalam membantu proses adaptasi mahasiswa dengan sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya Gunawan, sampai jumpa di lain kesempatan.